Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Gus Baha gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah kiriman video yang diulas oleh Gus Fuad Pleret, yang ini terkait dengan salah satu perlakuan dari keturunan imigran Yaman, yakni Ba'alawi, lebih tepatnya adalah Faisal Assegaf, Habib Faisal Assegaf, yang kemudian sangat merendahkan Kiai NU, bahkan sekaliber pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya kemudian kita pada tahu bahwa memang sebagian daripada oknum-oknum habaib Ba'alawi ini punya maksud-maksud tertentu yang hendak mendegradasi para kiai-kiai pribumi atau kiai-kiai Nusantara. Ini tentu bukan sebuah statement tanpa dasar. Apa yang dilakukan oleh Faisal Assegaf ini adalah salah satu bukti bagaimana oknum-oknum Ba'alawi atau keturunan imigran Yaman ini betul-betul hendak menjatuhkan karisma atau popularitas ataupun capaian dari kiai-kiai kita. Dan ini tentu sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, karena jika ini dibiarkan tentu akan berbahaya bagi eksistensi ulama dan kiai-kiai Nusantara. Nah, inilah yang kemudian direspon oleh Gus Fuad Pleret. Nah, seperti apa cara pandang perspektif Gus Fuad Pleret dalam menyikapi fenomena-fenomena Faisal Assegaf ini, karena ini hanyalah salah satu dari sekian contoh. Mari kita simak dulu sama-sama. Video lama dari Faisal Assegaf itu. Habib Faisal Assegaf bentar lagi saya dapat kiriman lagi, entah lama entah baru. Setahu saya itu memang lama, tapi tetap aja perlu ditanggapi meskipun itu video lama kita lihat dulu videonya. Dan loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, norak kalian, bodoh kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Semua sudah berani untuk melawan. Nah, itulah Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Gus Baha gitu memang kelakuan anunya begitu. Jadi sudah berkali-kali bilang, pantas sekali kita mencurigai bahwa klan Habib Ba'alawi ini dalam rangka mau mengokupasi Nusantara, mau mengokupasi Indonesia. Jadi ada kemungkinan besar ini agen intelijen barat itu memang merancang ini sejak lama, dan memang sejak zaman penjajahan. Untuk pada akhirnya itu goalnya itu, tujuannya itu menjadikan Indonesia seperti Palestina yang dicaplok oleh Yahudi KW juga, Yahudi yang menguasai Israel sekarang itu juga grupnya kan G juga, bukan Yahudi asli keturunan Nabi Ibrahim. Begitu juga Habib di Indonesia ini pantas sekali kita
kita mewaspadai itu gerakan-gerakannya begitu terstruktur, masif, dan ya pola-polanya benar-benar pola-pola jangka panjang, pola 1-2 abad untuk menguasai Nusantara. Nah, ini Gus Ketum PBNU kan tahu persis yang seperti ini, jauh lebih tahu daripada kita-kita. Ya mungkin Gus Ketum itu nggak tahu pertimbangannya apa, kok masih belum menunjukkan sikap yang lebih jelas, lebih tegas. Padahal ini menyangkut bangsa Indonesia, menyangkut nasib bangsa Indonesia di masa depan 30-50 tahun yang akan datang. Dan yang terkena langsung kan tentu saja yang pertama adalah Nahdliyin gitu. Jelas-jelas saya sudah sarankan beberapa bulan yang lalu untuk memecat Habib-habib yang ada di struktural PBNU, enggak juga dilakukan sampai hari ini. Entah pertimbangannya apa, ya kita husnudon aja. Dan juga masih ada 3-4 pengurus PBNU yang jelas-jelas budaknya Habib Alwi yang melawan kajian ilmiah, melawan rasionalitas. Salah satunya ya si Fahrul Razi itu, sama si Sapai, Zulfa Sopo. Enggak penting juga. Enggak ada wibawanya juga di masyarakat yang budak-budaknya kabeh. Ya, dan juga aparat negara saya pikir juga Rabithah Alawiyah harusnya dibubarkan lah, jelas-jelas kayak begitu. MUI segala macam jadi diem atau gimana, jadi pengecut. Ya gitu aja ya, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja, dan mudah-mudahan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Merdeka. Ya, bahwa ulasan daripada Gus Fuad Fleret terkait dengan ya sikap dan fenomena Faisal Assegaf ini, saya kira sesuatu yang logis dan rasional untuk merespon sebuah tindakan-tindakan daripada oknum Baklawi yang memang selalu mengarah pada upaya-upaya mendegradasi ya, atau menjatuhkan karisma daripada kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara. Bahkan ya dia tidak tanggung-tanggung sekaliber Gus Baha misalnya, yang kita tahu bagaimana keilmuan Gus Baha sendiri yang di kampus UI itu Universitas Islam Indonesia itu masuk dalam tim pengkajian Al-Quran. Dan tentu hal-hal seperti ini jika terus-menerus dibiarkan, ya pasti akan semakin menyebar luas, dan orang tidak pernah takut dan canggung untuk kemudian mengkritik ya kiai-kiai, sementara kita ini tidak punya kemampuan, kompetensi, keilmuan yang sampai ke sana. Bahkan Faisal Assegaf itu sampai ya menyorot Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ada apa? Ini bagi kita sebagai warga NU, sebagai kader-kader NU, ya harus ya cermat melihat upaya-upaya ya pendegradasian daripada kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara. Di saat yang sama memang persoalan nasab Ba'alawi ini, habaib ini itu sedang disoal ya, sedang diteliti, dan ini telah menjadi sebuah diskursus yang sudah menyita perhatian publik, khususnya umat Islam di Indonesia, kalangan pesantren kurang lebih 1 tahun terakhir. Tetapi dengan munculnya berbagai sikap-sikap daripada oknum-oknum Ba'alawi, keturunan imigran Yaman, maka kita semakin ya ragu bahwa bagaimana mungkin orang yang menyandang predikat atau mengaku sebagai suriat Nabi, tetapi banyak perilaku-perilakunya yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan inilah yang akan menjadi PR bagi kita, akan menjadi sebuah
pelajaran bagi kita untuk selalu melihat persoalan ini, bahwa ya ada kelompok-kelompok yang hendak memang semacam ya menjadikan kiai-kiai pribumi itu sebagai kelas 2 ya. Nah, ini yang harus kita waspada. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.